فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Melanjutkan ayat yang ke-19 dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Hawa. Fakula min haitsu syi'tuma, dan silahkan kalian makan apapun yang kalian mau di dalamnya. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekati pohon ini. Larangan mendekati ini lebih kuat daripada larangan makan. Mendekati pohonnya saja pun jangan. Wala taqraba hadhihi syajarah, pohon tertentu. Dan itu tidak penting bagi kita. Yang penting bagi kita, bahwasanya Adam dan Hawa dilarang untuk mendekati suatu pohon. Tidak penting bagi kita pohonnya pohon apa. Fatakuna minaz zalimin, kalau kalian dekati, apalagi sampai makan darinya, maka kalian termasuk orang yang zalim. Karena sudah dilarang, jangan mendekat, tapi malah didekati. Fawaswasa lahuma syaitanu, maka syaitan pun memberikan waswas kepada keduanya, melihat ada celah untuk menggelincirkan Adam dan istrinya. Maka dia pun memberikan waswas, membisikkan, karena dia sudah di luar surga. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma, agar tampak bagi keduanya, mau riya'anhuma, apa yang tertutup dari mereka berdua, min sau'atihima, dari aurat keduanya. Karena hukumannya kalau pohon tersebut didekati, maka aurat mereka berdua akan terlihat. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Ini syubhatnya dia. Ini godaannya. Dia mengatakan ma nahakuma rabbukuma, Rabb kalian tidaklah melarang kalian an hadhihi syajarah, dari pohon ini, illa an takuna malaikain, kecuali karena kalian akan jadi malaikat. Kalau kalian dekati, kalian jadi malaikat. Makanya Allah itu melarang kalian supaya kalian enggak jadi apa? Malaikat. Azan dicunukan. Dilarang supaya jangan jadi malaikat. Kata siapa tadi? Kata iblis. Paham? Au takuna minal khalidin, atau kalian menjadi orang yang kekal selama-lamanya. Kalian tuh awet muda, enggak mati-mati. Kalau kalian dekati, Allah enggak mau kalian seperti itu. Jadi diiming-imingi oleh iblis bahwasanya ini sebenarnya Allah enggak menginginkan kalian itu dapat kebaikan, jadi malaikat, atau kalian termasuk orang yang kekal abadi. Paham? Ya, supaya mereka ini tergiur. Nah, kalau kita makan berarti kita nanti menjadi apa? Malaikat, atau kita menjadi apa? Kekal abadi. Paham? Ini bisikannya siapa? Iblis. Rob kalian itu cuma ngarang kalian supaya kalian nggak jadi malaikat, dan supaya kalian itu nggak kekal abadi. Nah, kalau kalian mau jadi malaikat atau kalian mau kekal abadi, makan dari apa? Pohon itu. Kata siapa ini?
Kata iblis. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan aku bersumpah kepada kalian berdua bahwasanya aku adalah termasuk pemberi nasihat. Ini nasihatku, makanlah dari pohon itu supaya kalian jadi malaikat atau kalian jadi apa? Kekal abadi selamanya. Paham? Dia bersumpah bahwasanya dia ini sekarang sedang ngasih apa? Nasihat. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ai amarallahu ta'ala Adama wa zaujatahu Hawa. Allah memerintahkan Adam dan istrinya Hawa, allati an'amallahu biha alaihi, yang telah Allah berikan nikmat kepada Adam melalui istrinya dengan sebab istrinya. Ini istri adalah nikmat. Liyaskuna ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan kepada atau dari istrinya, agar tenang dengan istrinya. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Maknanya supaya Adam itu merasa tenang dengan kehadiran siapa ini? Istrinya. An yakula minal jannah haitsu syaa. Allah izinkan mereka berdua untuk makan dari surga apa saja yang mereka mau. Wa yatamatta'a fiha bima arada, dan mereka bersenang-senang dengan apa saja yang mereka kehendaki. Ila annahu ayyana lahuma syajaratan. Hanya saja Allah menunjukkan kepada mereka berdua satu pohon, wa nahahuma an akliha, dan Allah larang mereka dari memakannya. Wallahu a'lam mahi. Allah a'lam apa itu pohonnya. Enggak penting bagi kita. Kata beliau, Allahu a'lam mahi. Apa itu pohonnya? Allah a'lam. Laisa fi ta'yiniha fa'idatun lana. Untuk memastikannya tidak ada faedahnya untuk kita. Mau pohon ini, mau pohon itu. Enggak ada apa yang kata beliau. Enggak ada faedahnya. Karena hukumnya tetap sama, mau yang didekati pohon ini, pohon itu, selama itu dilarang oleh siapa? Allah SWT. Sehingga nggak ada gunanya kita tentukan pohonnya. Wa harrama alaihima aklaha, dan Allah haramkan untuk memakan dari pohon tersebut. Bidalili qaulihi fatakuna minaz zalimin, sehingga kalian menjadi orang yang zalim nanti, kata Allah. Falam yazala mumtathilina li amrillah. Di awal-awalnya terus-menerus keduanya itu menjalankan mumtathilaini. Terus-menerus keduanya itu melaksanakan perintah Allah itu. Terus mereka makan dari yang lain dan enggak mereka dekati apa ini? Pohon tersebut. Hatta taqalqala ilaihima aduhuma iblis bimakrihi. Sampai akhirnya musuh mereka menguasai mereka berdua dengan makar darinya. Fawaswasa lahuma waswasatan, maka iblis pun membisikkan kepada mereka berdua satu bisikan, khada'ahuma biha, yang dengan itu dia menipu Adam dan Hawa dengan bisikan tersebut. Wa mawaha alaihima, dan dia pun mengaburkan perkaranya atas Adam dan Hawa. Allah dia mengatakan, mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain. Tidaklah Rabb kalian melarang kalian dari pohon ini kecuali agar kalian jangan jadi apa ini? Malaikat. Ai min jinsil malaika. Aw takuna minal khalidin, atau kalian menjadi orang-orang yang kekal abadi. Kama qala fil ayatil ukhra, seperti yang Allah katakan pada ayat yang lain. Hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah engkau aku tunjukkan pada pohon abadi? Kenapa juga pohon abadi? Kalau dimakan orangnya jadi apa? Kekal abadi. Makanya yang syajaratil khuldi, bukan pohon khuldi. Paham? Khuld itu artinya apa? Kekal abadi. Bukan ini bijinya menyangkut itu menjadi biji apa? Biji khuldi, bukan. Paham ya? Nah,
Ini nama yang disebutkan oleh iblis, Syajaratul Khuldi. Bukan nama pohonnya, tapi pohon yang kalau dimakan darinya mengakibatkan apa ini? Kekekalan. Paham? Nah. Wa mulkin la yabla, dan kalian dapat kekuasaan yang tidak akan habis. Wa ma'a qawli hadza aqsama lahum billah annahu inni lakuma laminan nasi. Sudah seperti itu pun omongannya, dia masih berani lagi bersumpah bahwasanya dia sekarang ini termasuk memberi nasihat kepada siapa ini? Adam dan Hawa. Ai min jumlatin nasihin, aitu qultu lakuma ma qultu. Tatkala aku mengatakan apa yang aku katakan tadi, aku ini dalam rangka memberi nasihat kepada kalian. Apa hasil akhirnya? Kata Allah di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-22, fadallahuma bighurur. Maka iblis pun menunjukkan kepada keduanya dengan tipu daya. Seolah-olah menunjukkan tapi itu tipu daya. Falamma dzaqa syajarah, ketika keduanya mencicipi dari pohon tersebut, badat lahuma sau'atuhuma, maka tampaklah aurat keduanya. Wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah, dan keduanya mulai mengutipi daun-daun dari surga. Untuk apa dikutipi daunnya? Untuk menutupi auratnya, mengutipi dari daun-daun surga. Wa nadahuma rabbuhuma, dan Rabbnya mereka pun memanggil mereka. Alam anhakuma antil kumasyajar, bukankah aku sudah melarang kalian dari pohon itu? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin, bukankah aku sudah bilang bahwasanya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata? Qala rabbana zalamna anfusana, keduanya pun bertobat. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami dengan melanggar perintah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang rugi. Qala Syafi'i rahimahullah, faghtarra bidzalik, maka Adam dan Hawa pun tertipu dengan bisikan syaitan. Wa ghalabatis syahwatu fitil kalhal alal aqli, dan saat itu syahwat menguasai, mengalahkan akal. Padallahuma ay anzalahuma an rutbatihima al-aliyah, maka keduanya pun merendahkan mereka, maka iblis pun merendahkan keduanya dari kedudukannya yang tinggi. Allati hiyal bu'du anidzunubi wal ma'asi. Apa kedudukan yang tingginya itu? Jauh dari dosa dan kemaksiatan. Ila talawut bi awdariha, menjadi kotor dengan terjatuh ke dalam kotoran maksiat. Fa'abdama ala akliha, maka keduanya pun maju untuk memakannya. Yang tadinya sudah tinggi kedudukannya jauh dari maksiat menjadi apa? Rendah. Padallahuma, maka iblis pun merendahkan keduanya. Yang tadinya enggak bermaksiat jadi apa? Bermaksiat dengan gurur, dengan tipu daya. Falamma dzaqa syajarata badat lahuma sau'atuhuma ay zaharat auratu kullin minhuma, tampak aurat masing-masing keduanya, ba'da makanat masturah, padahal sebelumnya aurat mereka tertutup. Wasara lil uriyil batin minat taqwa fi hadhil hal atharun fil libasil zahir hatta khala'a. La ilaha illallah. Ini bagus ya, faedah. Perhatikan itu. Sara lil uriyil batin minat taqwa, maka jadilah kekosongan batin dari takwa fi hadhil hal, pada keadaan itu saja. Karena Adam nabi. Saat itu batinnya Adam kosong dari apa? Takwa, iya kan? Saat makan dari pohon. Urul, telanjangnya batin dari takwa saat itu memiliki pengaruh pada pakaian zahir sampai lepas bahkan. Sehingga awalnya yang telanjang apa ini? Batin. Telanjang dari apa? Dari takwa.
Takwa pakaian. Iya kan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan adalah itu lebih baik. Makanya baju-baju koko itu bilang baju apa? Baju takwa. Paham ya? Karena Allah menyebut takwa itu dengan apa? Pakaian, baju. Wa libasut taqwa dzalika khair. Apa libas? Pakaian. Pakaian ketakwaan itu lebih apa? Baik. Nah, jadi ini dipakai. Tapi yang pakai mana? Batin. Yang pakai pakaian ini mana? Batin. Ketika lepas pakaian batinnya, itu punya pengaruh ternyata pada pakaian apa? Zahir. Sampai apa pakaian zahirnya? Lepas. Nampak apanya? Aurat. Awalnya yang lepas mana? Baju apanya? Baju takwanya. Lepas dari mana? Batin. Azam, cuci mukanya Azam. Azam. Cuci mukanya, cuci mukanya. Cuci mukanya dicuci. Dicuci mukanya. Dicuci. Sehingga lepasnya pakaian batin berupa takwa ternyata punya pengaruh saat itu pada pakaian zahir. Sampai lepas hatan khala'a fazaharat auratuhuma, maka tampaklah aurat keduanya. Walamma zaharat auratuhuma, ketika tampak aurat keduanya, khajila, keduanya pun malu. Wa ja'ala yaksifani ala auratihima, maka keduanya pun mulai mengutipi, menutupkan pada aurat keduanya min auraki syajaril jannah, dari daun-daunan pohon surga. Liyastatira bidzalik, untuk menutupi dirinya. Wa nadahuma, dari cuci ya dah. Dicuci mukanya. Wa nadahuma rabbuhuma, dan Rabb mereka memanggil mereka. Wa huma bitilkal hal, dalam keadaan mereka seperti itu, muwabbihan wa mu'atiban, dalam rangka mencela. Ini celaan ilahi. Allah mencela termasuk Adam, karena Adam saat itu melanggar apa? Peraturan. Alam anhakuma an tilkuma syajarah, bukankah aku sudah melarang kalian dari pohon tersebut? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin, bukankah aku sudah bilang bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua? Falimak taraftuma al-manhi wa ata'tuma aduwakuma, maka kenapa kalian terjatuh ke dalam yang dilarang dan kalian taati musuh kalian? Ini celaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala untuk Adam dan istrinya. Fahina idin manallahu alaihima bitaubah wa qabuliha, maka saat itu Allah pun memberikan nikmat kepada mereka berdua dengan taubat dan diterimanya taubat. Sehingga ini dua nikmatnya. Hidayah atau taufik kepada taubat dan diterimanya apa? Taubat tersebut. Dua-duanya nikmat dari siapa? Allah. Yang pertama kali kita butuhkan apa ini? Taufik kepada taubat. Ini belum cukup. Kenapa? Kita semata-mata taubat, belum tentu taubatnya apa? Diterima. Yang kita butuhkan dua. Kita dapat hidayah kepada taubatnya. Ini mau kita bertaubat, dituntun oleh Allah untuk bertaubat, dikasih hidayah untuk bertaubat. Kemudian taubatnya kita diterima. Ini yang disebutkan oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka dengan taubat dan diterimanya taubat. Mau bertobat itu sudah satu karunia. Tapi belum lengkap sampai taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqtarafa bidzambi, keduanya pun mengakui dosanya. Wa sa'ala minallah maghfiratahu, keduanya pun meminta pengampunan dari Rabb-Nya. Faqala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ai qad fa'alna dzamba, kami sudah melakukan dosa. Allazi nabbahtana anhu, yang sudah engkau peringatkan kami darinya. Wa adzarna bi anfusina, dan kami memudaratkan diri kami sendiri biqtirafid dzam, dengan terjatuh ke dalam dosa. Wa qad fa'alna sababal khasar, dan kami telah melakukan sebab-sebab kerugian. In lam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, bimahwi athari dzambi, dengan menghapus bekas-bekas dosa tersebut, wa uqubatahu, dan dengan menghapus hukumannya, wa uqubatihi,
Wa tarhamna, dan jika engkau tidak merahmati kami, biqabuli taubah, dengan diterimanya taubat kami, wal mu'afah min amsali hadzal khotoya, dan keselamatan dari dosa-dosa seperti ini, fa ghafarallahu lahuma, kami rugi kalau engkau tidak mengasihi kami dan mengampuni kami, ya Allah. Fa ghafarallahu lahuma dzalik, maka Allah pun mengampuni untuk mereka dosa tersebut. Wa asa Adamu rabbahu fabawa, saat itu Adam bermaksiat kepada Rabbnya dan dia pun tersesat. Tsumma jtabahu rabbuhu, kemudian Allah pilih Adam, fataba alaihi wa hada, kemudian Allah memilih Adam, maka dia pun taubat dan dia pun dapat petunjuk dari Allah. Hadza iblis mustamirun ala tughyanihi, dan ini adalah iblis. Hadza wa iblis mustamirun ala tughyanihi, ini sudah terjadi kayak gini pun iblis terus menerus dalam kesesatannya. Ghairu muqlin an isyanihi, tidak mau taubat dari kemaksiatannya. Pertama nggak mau apa? Suruh sujud. Kemudian berusaha lagi menggoda siapa ini? Menggoda Adam. Nah, nggak taubat. Beda dengan Adam. Ketika tergelincir dia langsung apa ini? Langsung taubat. Ghairu muqlin an min isyanihi, dia tidak mencabut dirinya dari kemaksiatan tersebut. Faman asbaha Adam bil i'tiraf wa su'alil maghfirah wa nadam wal iqla idza sadarat min dzunub ijtabahu rabbuhu wa hada. Maka barang siapa yang meniru Adam, dengan cara mengakui dan meminta pengampunan serta menyesal dan mencabut diri ketika muncul darinya dosa, maka berarti dia orang yang telah dipilih oleh Allah dan dapat petunjuk dari siapa? Allah. Menyerupai siapa? Adam ketika terjatuh dalam dosa. Waman asbah iblis idza sadara minhu dzam la yazalu yazdadu minal ma'asi fa innahu la yazdad minallah illa bu'dan. La ilaha. Barang siapa yang mencontoh iblis, yang meniru iblis ketika muncul darinya dosa dan terus menerus dia bertambah dalam kemaksiatannya, maka dia tidaklah menambah dari Allah kecuali hanya semakin jauh. Sehingga kita punya dua pilihan. Ketika kita terjatuh ke dalam dosa, mau niru Adam atau mau niru seperti siapa? Iblis. Kalau niru seperti Adam, maka kita berarti orang yang termasuk dapat apa ini? Petunjuk dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjatuh dalam dosa, tapi justru meniru sifatnya siapa ini? Iblis, maka berarti kita hanya semakin jauh dari siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjatuh kita dalam dosa, dan itu tidak selamat darinya setiap orang, karena kita bukan orang-orang yang apa ini? Maksum. Tugas kita adalah setelah terjatuh dalam dosa, tinggal memilih sikap yang benar. Mau niru sikapnya Adam atau mau niru sikapnya siapa? Iblis. Ini makanya salah satu hikmah adanya kisah ini, pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kalau Allah ingin menjaga Adam dari kemaksiatan bisa? Bisa. Tapi kita nggak punya contoh nanti. Nggak punya contoh mana yang mau ditiru ketika nanti terjatuh ke dalam apa? Dosa. Allah kasih contoh seperti ini. Allah menangkan saat itu godaan iblis daripada siapa? Daripada Adam, daripada perintahnya Allah untuk ngasih contoh kepada kita. Kalian wahai anak Adam, kalau terjatuh dalam maksiat, tiru bapak kalian. Yaitu langsung apa ini? Bertobat dan meminta pengampunan dari Allah. Jangan tiru seperti siapa ini? Iblis. Sudah bolak-balik salah pun tidak mau apa ini? Tidak mau taubat. Paham ya? Ini diantara hikmah terbesar, pelajaran terbesar dari kisah Adam dengan Hawa, kisahnya Adam dengan iblis yang kedua ini. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya, dari beberapa ayat ini. Berapa ayat itu? Dari ayat ke 19 sampai berapa? 23, 4 ayat. Faedah yang pertama, mulianya Adam dan istrinya Hawa dengan dipersilakan oleh Allah untuk tinggal di surga. Pemuliaan Allah kepada Adam dan istrinya Hawa dengan mendiami surga. Dan segala kenikmatannya tentunya.
Faedah yang berikutnya, ujian dari Allah kepada Adam dan istrinya. Ujian dari Allah kepada Adam dan istrinya. Apa ujiannya? Larangan mendekati suatu pohon di surga. Faedah yang berikutnya, tipu daya iblis kepada Adam dan istrinya. Tipu daya Adam dan iblis. Tipu daya iblis kepada Adam dan istrinya. Tipu daya iblis kepada Adam dan istrinya. Faedah yang berikutnya, terlihatnya aurat adalah perkara yang memalukan secara tabiat. Tampaknya aurat adalah perkara yang memalukan secara tabiat. Begitu tampak aurat mereka berdua langsung mengutip daun-daun dari pohon surga. Faedah yang berikutnya, teguran ilahi kepada Adam dan istrinya. Teguran ilahi kepada Adam dan istrinya. Alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Faedah yang berikutnya, kerasnya permusuhan iblis kepada Adam dan istrinya. Kerasnya permusuhan iblis kepada Adam dan istrinya. Inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Faedah yang terakhir yang tadi ya, Pak. Terlepasnya pakaian takwa dari batin. Terlepasnya pakaian takwa dari batin terkadang memiliki pengaruh pada terlepasnya pakaian zahir. Terlepasnya pakaian takwa dari batin terkadang memiliki pengaruh pada terlepasnya pakaian apa? Zahir. Saat itu tapi, karena ini Adam, enggak terus-terusan. Saat itu lepas pakaian apanya? Takwa dari hati keduanya. Saat memakan dari pohon itu. Nah, maka ternyata dampaknya sangat luar biasa sampai pakaian zahirnya pun apa ini? Lepas, paham ya? Nah, ini hukuman dari mendekati pohon tersebut karena mereka melepas pakaian takwanya, maka dilepaskan oleh Allah apa ini? Pakaian zahirnya, paham ya? Nah, wallahu taala alam bissawab. Tambahkan satu lagi. Sangat ditekankannya untuk bersegera bertaubat kepada Allah setelah terjatuh ke dalam dosa. Sangat ditekankannya untuk segera bertaubat kepada Allah setelah terjatuh ke dalam dosa. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Adam. Enggak lama-lama. Begitu kena teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung mereka berdua meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah. Dan tidak seperti iblis yang setelah melakukan kesalahan demi kesalahan, maksiat demi maksiat terus di atas apanya? Dosanya tersebut, waliyadzubillah. Nah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun ayat yang
25, 24. Insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanallah.